Saudara-saudari yang terkasih, dalam pergaulan di tengah masyarakat, kadang-kadang orang bersaing gengsi. Orang memakai tas, pakaian, sepatu, mobil, lalu bertanya merek apa. Ada yang bermerek, ada yang tidak, ada yang disebut original, ada yang disebut KW 1, 2, 3. Lalu apa salahnya dengan memakai barang-barang original? Tidak ada salahnya. Apa salahnya dengan memakai barang-barang bermerek terkenal? Semua barang bermerek, tapi ada yang terkenal, ada yang tidak, gitu ya. Tapi semua bermerek. Apa itu? Bermerek, branded semua. Hanya brandednya ada yang terkenal, ada yang tidak, gitu ya. Tidak ada salahnya. Pakai barang-barang KW, salahnya apa? Tidak ada. Ya. Orang bisa memakai dan membeli sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang salah adalah kalau sikapnya itu lain daripada apa yang dimilikinya. Maka dalam dunia gaul zaman now ini kita mengenal istilah flexing, yaitu perilaku memamerkan kekayaan, kemewahan dan pencapaian secara berlebihan, biasanya melalui media sosial untuk mendapatkan perhatian, pujian atau pengakuan status sosial. Salahnya di situ. Ketika orang memakai barang-barang tertentu sesuai dengan fungsi, posisi dirinya, tidak ada salahnya. Tetapi kalau secara berlebihan, itu menjadi pertanyaan. Maka tindakan pamer ini sering membuat tak sedikit orang muda tergiur, ingin mencapai status sosial yang tinggi seperti apa yang diperlihatkan. Apalagi flexing pada umumnya menggunakan barang-barang branded terkenal yang menggoda, gaya hidup mewah yang menggiurkan, prestasi kerja kilat yang membuat orang berdecak kagum, hingga dalam waktu singkat orang sampai pada puncak kehidupan ekonomi yang luar biasa. Melalui flexing, orang mau membangun self-image, gambaran diri sosial yang tinggi, dan mempromosikan self-branding, citra diri agar dikenal sebagai seseorang yang diakui secara publik. Padahal mungkin tidak seperti apa yang dipamerkan. Tak jarang flexing ini dilakukan secara palsu, hanya untuk pengakuan yang sebetulnya ia tidak miliki. Maka menyewa villa, dia sebut saya baru memberi villa. Ada ya. Menyewa sesuatu, dia bilang ini baru beli ya. Jadi itu yang disebut dengan flexing. Maka tak jarang orang yang tadinya dipuja karena tindakan flexingnya tiba-tiba ambruk, karena ternyata sikap, gaya hidup dan apa yang dimilikinya adalah palsu, bukan miliknya, tapi pinjaman atau sewaan, bahkan modifikasi digital dan manipulasi media sosial. Sepertinya ada di tempat di luar negeri terkenal, padahal ada di balik poster luar negeri gitu ya. Nah itu kan ada pepatah Latin yang bagus, nemo dat quod non habet. Saya tidak ada sesuatu pun yang dapat saya berikan kalau saya tidak memiliki. Jadi saya hanya memberikan apa yang saya miliki. Maka di luar itu palsu. Kita mendengar beberapa kasus crazy rich yang semula membuat orang terpukau karena prestasinya yang luar biasa melangit, tapi ternyata terlibat kasus penipuan hingga dipenjara. Hal ini terjadi karena apa yang diflexingkan, dipamerkan, bukan miliknya, bukan jati dirinya asli. Maka yang masalah itu bukan barang-barang asli atau KW, tapi jati dirinya yang KW, yang palsu. Hari ini dalam Injil, Yesus mengingatkan jati diri kita yang asli. Yesus mengajak kita sebetulnya dalam Injil hari ini untuk spiritual flexing,
Jadi memamerkan kehidupan rohani yang asli, yang keluar dari dirinya, yang dibangun dari jati diri sejati, hingga orang tidak butuh pujian. Karena gambaran dirinya sudah jelas, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Garam itu tidak usah dipamer-pamerkan, sudah asin. Karena aslinya asin. Kecuali yang bukan garam diasin-asinkan, tidak lama kemudian akan hilang. Demikian juga terang, ya, terang, cahaya, matahari itu sudah terang. Mau seperti apa kan, tetap terang. Hakikatnya terang. Yesus tidak mengajak para muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia, tidak. Tetapi Yesus mengingatkan para muridnya akan jati diri sejati yang telah dianugerahkan Allah kepada para muridnya, terutama atas anugerah baptis. Maka Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Bukan kamu, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Tidak, kamu adalah garam dunia. Maka kalau kamu adalah garam dunia, kata Yesus, tunjukkanlah rasa garam itu dan gunanya di tengah kehidupan. Lalu disusul lagi, kamu adalah terang dunia. Yesus mengingatkan, kamu original, ya. Kamu bukan KW garam, bukan KW terang, tapi kamu sungguh-sungguh terang, sungguh-sungguh garam. Karena bersumber dari kehidupan Yesus yang adalah garam dan terang dunia. Kita tahu garam berfungsi sebagai penambah selera, pengawet hal-hal badani, dan pemurni sesuatu. Maka dengan itu para murid Yesus diingatkan untuk hidup sedemikian rupa sehingga hidupnya memberi selera, yaitu damai sejahtera kepada siapapun, sebagaimana Yesus selalu menyampaikan dan mengutus para murid. Katakanlah kalau kamu memasuki rumah ketika mengutus para murid, katakanlah damai sejahtera bagimu. Setelah kebangkitan, Yesus pun berkata-kata pertama, damai sejahtera bagi kamu. Paus Leo ke-14 ketika baru dipilih, keluar kata-kata pertama, damai sejahtera bagi kamu. Maka kehadirannya kita sebagai garam itu memberi rasa aman, nyaman, enak, nikmat, memberi rasa selera. Yang kedua, garam sebagai yang mengawetkan, memelihara ajaran Yesus dan nilai-nilai Injilnya dengan mau hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Roh itulah yang menggerakkan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai. Maka Yesus ketika menjanjikan Roh Kudus berkata, nanti Roh Kudus akan mengingatkan semua apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Nah, itulah hidup sebagai garam. Serta yang ketiga itu bagaimana memurnikan garam. Kalau ada makanan racun-racun yang meragukan, direndam dengan air garam, dinetralisir, dimurnikan. Maka hidup seseorang itu harus memberi motivasi kepada orang lain, agar dari hari ke hari hidup makin utuh dan makin asli, makin kudus, makin dekat dengan Tuhan, makin berbelas kasih, memancarkan kasih Allah sendiri. Karena kata Yesus, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati adanya. Lukas 6:36. Itu fungsi garam, ya. Hidup semacam inilah yang harus ditempatkan di atas kaki Dian. Maka kalau orang itu hidupnya sebagai garam, tidak usah disembunyikan, diflexingkan, dipamerkan, karena asli, bukan KW, bukan palsu, ini asli, ya. Maka sesuai dengan jati dirinya, ya. Hidup rohani yang memberi selera, yang mengungkapkan nilai-nilai Injil. Paus Fransiskus berkata bahwa Santo Fransiskus hidupnya luar biasa memancarkan perang karena hidupnya beraromakan Injil. Hidupnya menjadi garam bagi masyarakat karena beraromakan Injil. Dan yang ketiga itu memurnikan kehidupan sesama dengan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Keutamaan hidup inilah yang harusnya difleksingkan,
dipamerkan, diwartakan kepada sesama. Ini bukan soal self branding, tetapi soal memberi kesaksian nyata akan kehidupan sejati yang telah dicontohkan oleh Yesus sendiri dan dimintakan kepada para muridnya, untuk para murid pun memberi kesaksian hidup sebagai terang dan garam di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, hidup bermutu, menonjol, memberi motivasi dan menjadi teladan keutamaan, inilah yang memberi selera, rasa aman dan nyaman di tengah kehambaran dunia, dan menebar semangat di tengah keputusasaan hidup, serta memancarkan terang di tengah kegelapan dan menerangi jalan menuju kesuksesan sejati, baik kesuksesan secara badani, secara ekonomi, maupun kesuksesan secara rohani. Inilah yang harus ditempatkan di atas kaki Dian, tidak disembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi di atas kaki Dian, difleksingkan, dipamerkan, bukan untuk memamerkan diri demi pujian pribadi, tetapi untuk memberikan kesaksian hidup bagaimana Allah telah menggunakan hidup kita sebagai garam dan terang dunia, agar sesama diteguhkan dan mendapat berkat serta Tuhan dimuliakan. Maka hidup macam inilah, entah memakai barang apapun, entah menggunakan sarana apapun, hidup macam inilah yang menjadi kesaksian hidup nyata para murid Yesus. Hidup bagi garam dan terang inilah yang harus kita pamerkan, kita fleksingkan, kita wartakan, hingga setiap orang kita makin menyadari jati diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang